aparatur sipil negara berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum demi kesejahteraan dan ketentraman ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Bantuan Hukum Korpri adalah suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi ASN di dalam suatu wadah, yaitu Korpri, sebagai jaminan dari pemerintah untuk memberikan pendampingan bantuan hukum kepada ASN yang mengalami permasalahan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Korpri memang sangat penting dan ditunggu-tunggu di kalangan ASN, mengingat selama ini perlindungan dan bantuan hukum saat menjalankan tugas dirasa belum optimal. Dalam kedudukan menjalankan tugas, ASN sangatlah rentan terseret dalam suatu kasus hukum. ASN yang terjebak suatu permasalahan hukum saat menjalankan tugas tentunya akan lebih tenang jika didampingi. Oleh sebab itu, ketika seorang ASN menghadapi permasalahan hukum yang saat melaksanakan tugas, negara atau pemerintah dapat hadir untuk membela dan mempertimbangkan adanya azas praduga tak bersalah. Semoga LBH Korpri dapat memberikan bantuan hukum, ligitasi maupun non-ligitasi, serta memiliki program kerja yang jelas dan terukur, sehingga nantinya Lembaga Bantuan Hukum Korpri diharapkan benar-benar eksis dan mampu menjalankan fungsinya secara optimal. Demikian, tetap semangat, salam sinergi, salam waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya LKBH Korpri, kita sebagai ASN di Kabupaten Magetan bisa mendapatkan fasilitasi berupa pendampingan dan juga konsultasi serta perlindungan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dia Muharini, Kepala UKPBJ Kabupaten Magetan. Bersyukur, alhamdulillah, atas terbentuknya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri Kabupaten Magetan. LKBH Korpri ini menjadi wadah bagi ASN sebagai anggota Korpri untuk mendapatkan bantuan hukum dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Selain itu, LKBH juga memfasilitasi kita sebagai ASN untuk berkonsultasi atau mendapatkan pendampingan. Jadi tidak semata-mata hanya bantuan hukum ketika ASN mendapatkan permasalahan hukum. Beberapa waktu yang lalu kami dari bagian pengadaan barang jasa sudah merasakan langsung manfaat dari adanya Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum ini. Di beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan surat panggilan dari Polda untuk memberikan keterangan atas satu pekerjaan yang kebetulan terkait dengan pengadaan barang jasa. Kami mengirimkan surat kepada LKBH untuk mendapatkan pendampingan, ya, dan alhamdulillah direspon baik oleh LKBH. Kami, teman-teman kami di bagian pengadaan barang jasa mendapatkan pendampingan dalam pemberian keterangan tersebut. Harapan kami sebagai ASN, LKBH bisa memaksimalkan tugasnya memberikan pendampingan kepada kami sebagai ASN yang selama ini belum mendapatkan pendampingan secara langsung, ya, apalagi dalam hal terkait dengan urusan-urusan hukum. Harapan kami juga dengan LKBH ini tidak semata-mata terkait dengan permasalahan hukum, tetapi juga memberikan edukasi, memberikan advokasi dan sosialisasi kepada kami dalam khususnya di bagian pengadaan terkait dengan pengadaan barang jasa untuk dalam pencegahan korupsi, gratifikasi maupun permasalahan-permasalahan hukum lainnya terkait dengan pengadaan barang jasa. Terima kasih LKBH Korpri, sukses selalu.
Mari kita ikuti bersama Ayo Sinau seri 31 dengan tema konsultasi dan bantuan hukum Korpri bersama para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ayo Sinau yang kami hormati, kita bertemu lagi dengan webinar Ayo Sinau sesi 31 dengan tema konsultasi dan bantuan hukum Korpri. Teman-teman Sobat Ayo Sinau yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita mendapat kesempatan dapat bertemu di dalam webinar Ayo Sinau yang merupakan program dari BKP SDM Kabupaten Magetan. Dan jangan lupa untuk memfollow akun sosial media BKP SDM berupa Instagram di @BKP SDM Magetan, karena webinar Ayo Sinau ini juga live. Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube di BKP SDM, di channel BKD Magetan, agar kegiatan Ayo Sinau ini tetap dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi Sobat Ayo Sinau semua. Kami ingatkan juga nanti jangan lupa mengisi link daftar hadir dan link monet untuk minggu depan ini berarti ya? Sobat Ayo Sinau yang kami hormati, nanti di sesi akhir ya, juga ada tersedia 3 hadiah hiburan dari Bank Jatim untuk 3 penanya terbaik. Jadi ikuti sesi webinar Ayo Sinau ini dari awal sampai selesai ya. Kemudian terakhir, karena nanti ada door prize, saya ingatkan juga untuk mengganti akun Zoom-nya, diganti dengan formatnya nama underscore unit kerja. Nanti kalau hanya unit kerja saja, kami kesulitan mengirim hadiahnya. Hadiahnya nanti untuk satu kantor kan sulit juga. Demikian pemberian dari kami. Kalau webinar Ayo Sinau kan di tiap sesinya pasti ada tema-tema isu yang diangkat dalam rangka peningkatan kapasitas kita sebagai ASN. Kali ini, sebagaimana yang awal tadi, juga di video awal tadi juga sudah disampaikan, webinar Ayo Sinau sesi 31 ini pada hari Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024, tanggal dan tahunnya bagus sama, mengangkat tema konsultasi dan bantuan hukum Korpri. Namun sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Saya Purwanto, secara kedinasan kami ditugaskan sebagai Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan. Namun sebagai anggota LKB Korpri, kami juga sebagai anggota bidang kajian dan sosialisasi hukum. Sobat Sinau yang kami hormati, apa sih LKB Korpri itu? Nah, untuk mengenal LKB Korpri Kabupaten Magetan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir dua pembicara narasumber. Yang pertama yang saya hormati, Bu Suci Lestari, Sarjana Hukum. Secara kedinasan beliau adalah Asisten Administrasi Umum. Beliau juga sebagai Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korpri, LKB Korpri. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat, semangat. Kemudian pembicara yang kedua, hadir di tengah kita juga, Bapak Joko Resdianto, Sarjana Hukum Magister Sains. Secara kedinasan beliau adalah staf ahli Bupati bidang pemasyarakatan dan sumber daya manusia. Untuk di LKB Korpri, beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian dan Sosialisasi itu. Selamat pagi Pak Joko. Pagi Mas Pur. Bagaimana kabarnya? Sehat walafiat. Saya berasa reuni.
hukum kafir. Kita yang lain kita ya seperti ini, 3 formasi di tahun 2017 ya, sampai Juni 2017 formasinya seperti ini. Lanjut untuk termasuk saja. Kemudian nanti kita bersama beliau berdua kita akan mengupas mengenai LKBH Korpri, apa sih LKBH Korpri, kenapa dibentuk, bagaimana perannya, kemudian apa harapannya terhadap LKBH ini. Monggo nanti kita manfaatkan waktu bersama untuk sinau mengenai LKBH Korpri dan mungkin permasalahan hukum yang ada di sekitar kita atau yang selama ini kita alami. Namun sebelumnya saya izin nih pantun sederhana gitu untuk di suasana acara. Bunga bakung mekar sekutu. Cakep. Terlihat elok di sinari mentari. Cakep. Anda bingung masalah hukum? Curhat yuk ke LKBH Korpri. Terima kasih, ini pantun pertama saya. Pertama jadi bos nih. Bisa berpantun juga setelah di inspektorat. Ini gurunya jadi Pak Joko kan. Selanjutnya nanti cara dari yang akan menyampaikan materi cara berulang nanti diawali dari Yusuf Lestari, Ketua LKBH, nanti dilanjut Pak Joko Ridwanto, Ketua Bidang Kajian dan Sosial Hukum. Waktu kami persilahkan. Monggo bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Ayu Sinau, selamat pagi Sobat Korpri Kabupaten Magetan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robi kita panjatkan pada pagi hari ini. Kita bertiga reuni, ini ceritanya. Reuni kita menyapa Bapak Ibu sekalian pada acara Ayu Sinau pada periode ke-31 pada hari ini. Mas Pur ngendikan tanggalnya manis 24 Juli tahun 2024. Jadi memang 24 7 24 nggih. Alhamdulillah kami dapat berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tema kami pada tampilan hari ini adalah terkait dengan LKBH Korpri Kabupaten Magetan. Mungkin sebelumnya kami mau bercerita kenapa LKBH Korpri ini kita bentuk. Jadi kebetulan kami bertiga alumnus dari bagian hukum. Bidang tugas kami di bagian hukum dulu sangat kental sekali dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh ASN, yang dihadapi oleh SKPD. Pada waktu itu belum ada LKBH dan sebenarnya LKBH ini sejak dulu ya Pak Joko dan Mas Pur sebenarnya keinginan untuk mendirikan LKBH ini sebenarnya sejak dulu, sejak kita di bagian hukum itu pernah ngobrol-ngobrol kapan ya kita bisa ada LKBH Korpri di bawah naungan Korpri, karena kemarin kami kadang merasa prihatin ketika teman-teman dari PNS, baik yang mungkin ada juga dari tenaga kontrak saat itu, ketika mereka berkeluh kesah bagian hukum, kemudian berkonsultasi, pada saat itu kita belum bisa maksimal menyediakan waktu begitu, karena di bagian hukum tentu tugasnya tidak hanya terkait dengan bantuan hukum, konsultasi bantuan hukum, tetapi juga produk-produk hukum yang sangat banyak pada saat itu. Ini pada waktu kami di bagian hukum, kebetulan saya kepala bagiannya, ini dua orang ini yang menjadi kaki dan tangan saya tanpa mereka berdua, tanpa beliau berdua ini mungkin produk-produk hukum yang harus kami selesaikan, yang menjadi tugas fungsi bagian hukum itu tidak terselesaikan. Nah, pada saat itu karena begitu tugasnya banyak, sehingga teman-teman pada waktu berkonsultasi ke bagian hukum, kami tidak bisa menyediakan waktu yang cukup untuk teman-teman sekalian. Nah, waktu berjalan, alhamdulillah kami bertiga sudah lulus dari bagian hukum. Mungkin kami bisa menyediakan waktu yang lebih banyak untuk teman-teman ketika akan berkonsultasi.
Terus kemudian kami bersinergi dengan organisasi Korpri yang menjadi korp kita semuanya, korp ASN. Di sana juga kami gali peraturan-peraturannya, kemudian di sana ada ruang untuk membentuk LKBH Korpri, sehingga kemarin bertekad ya Pak Joko dan Mas Pur, kita bertekad untuk membentuk LKBH Korpri. Dan kebetulan pada tahun 2023 itu kan sudah ada keputusan dari DP Korpri, keputusan nomor 1 tahun 2023 ini tentang tata cara pembentukan LKBH Korpri. Jadi nampaknya nyambung. Memang sebelumnya sih sudah ada juga, cuman kebetulan di tahun 2023 ada peraturan DP Korpri nomor 1 tahun 2023 tentang tata cara pembentukan LKBH Korpri. Akhirnya kami menggali seperti apa dan bagaimana kita dapat membentuk LKBH Korpri, dan alhamdulillah akhirnya terwujud keinginan kami, dan mungkin juga ini harapan dari teman-teman sekalian, dari Bapak Ibu sekalian para ASN Kabupaten Magetan, agar kita mempunyai mempunyai tempat untuk istilahnya ya curhat, ya mengadu, ya berkonsultasi terkait dengan permasalahan hukum. Karena bantuan hukum seperti kita ketahui bahwa sebenarnya bantuan hukum itu kan merupakan hak kita juga sebagai ASN. Sebagaimana di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa salah satu hak kita itu adalah mendapatkan bantuan hukum. Untuk itulah tadi yang saya sampaikan latar belakangnya, alhamdulillah nyambung dengan peraturan DP Korpri pusat, nyambung dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, sehingga kita membentuk LKBH Korpri, yang LKBH Korpri ini dikukuhkan pada tanggal 26 April tahun 2024 kemarin. Jadi terbilang masih muda usia kita. April, saat sekarang bulan Juli, berarti baru April, Mei, Juni, Juli, sekitar 3 bulan kami berdiri, kami dikukuhkan oleh DP Korpri Provinsi kemarin. Jadi 26 April kami dikukuhkan. Nah, sebenarnya kalau SK-nya dari Pak Ketua DP Korpri, Pak Hergunadi, karena Pak Hergunadi posisi beliau sebagai Ketua DP Korpri yang dijabat oleh Sekda, jadi Sekda itu ex officio sebagai Ketua DP Korpri. Kebetulan beliau PJ Bupati, jadi sebenarnya SK itu sudah ditandatangani oleh beliau pada 13 Maret tahun 2024. Jadi terkait dengan pembentukannya ini ada 3 SK, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. 3 SK itu yang pertama tentang pembentukan LKBH Korpri Kabupaten Magetan, yaitu keputusan pengurus DP Korpri nomor 1, kemudian yang nomor 2 tentang penetapan pengurus LKBH Korpri, terus kemudian yang ketiga terkait dengan tugas dan SOP pelayanan perkara di LKBH Korpri. Jadi dasar hukum kami pembentukan dibentuk itu ada 3 SK itu tadi. Tadi saya sampaikan kami ditetapkan dengan SK Bupati tertanggal 13 Maret tahun 2024, kemudian dikukuhkan oleh DP Korpri Provinsi di gedung Korpri kita yang megah. Alhamdulillah sekarang sudah mulai berbenah dipenuhi sarprasnya sedikit demi sedikit, dikukuhkan di sana pada tanggal 26 April tahun 2024. LKBH kami anggotanya terdiri dari beberapa disiplin ilmu. Jadi bukan hanya dari disiplin ilmu sarjana hukum, Bapak Ibu sekalian. Memang kebetulan kami banyak alumni dari bagian hukum, termasuk kepala bagian hukum yang sekarang menjabat. Ini juga kami rekrut sebagai anggota dari LKBH, termasuk dari beberapa bagian PPJ, termasuk Bukapek PPJ itu juga termasuk menjadi LKBH Korpri, termasuk dari teman-teman inspektorat dan dari perangkat daerah yang lain ada kami rekrut sebagai anggota Korpri Kabupaten Magetan. Maksud saya LKBH Kabupaten Magetan.
kenapa kami merekrut dari beberapa disiplin ilmu, dari beberapa perangkat daerah, ini kan dengan maksud nanti jika ada dari Bapak Ibu sekalian yang berkonsultasi, yang bercurhat, ini kita nyambung dengan teman-teman yang berasal dari perangkat daerah lain. Misalkan tentang pengadaan barang jasa dalam pelaksanaan tugasnya, nanti ada Bukabak PBJ yang juga kami rekrut sebagai anggota LKBH, termasuk dari teman-teman inspektorat, ada beberapa dari inspektorat yang kami rekrut dalam kepengurusan LKBH Korpri. Kemudian itu, jadi intinya kami membuat LKBH atau mendirikan LKBH ini dengan harapan teman-teman ketika ada permasalahan dalam urusan kedinasan ini bisa silahkan kalau ada permasalahan berkonsultasi dengan kami, bercurhat dengan kami, berdiskusi dengan kami untuk mencarikan jalan solusi dengan harapan tentunya dalam koridor peraturan perundang-undangan. Mungkin awal itu dari saya selaku Ketua LKBH Korpri Kabupaten Magetan periode 2024-2028. Kebetulan saya pernah tugas tahun 2028, Mas Pur dan Dek Jaka. Jadi ya, kemarin itu entah dipas-paskan atau bagaimana kok ya periodenya 24 sampai 2028. Saya selaku Ketua LKBH Korpri Jelalai purna saya itu juga tahun 2028, dan mudah-mudahan selama masa tugas saya selaku Ketua LKBH Korpri nanti bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam berdiskusi, ngobrol atau bercurhat terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum, utamanya kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan. Mungkin itu Mas Pur awal yang dapat saya sampaikan terkait dengan sejarah didirikannya LKBH Korpri. Nanti disambung Pak Jaka, beliau selaku Ketua Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum, nanti disambung bagaimana tugas fungsinya seperti apa, bagaimana alurnya ketika Bapak Ibu akan berkonsultasi, ketika bersurat bagaimana nanti lebih lanjut disampaikan oleh Dik Jaka. Tapi saya mohon, saya tidak ditugasi untuk membuat pantun ya. Nanti kalau ada pantun saya serahkan pada ahlinya, Pak Joko, ahli urutan pertama. Nanti tadi saya perhatikan Mas Pur juga banget dengan acara kita hari ini pantunnya. Jadi nanti bisa ke Mas Pur atau Pak Joko yang terkait dengan pantunnya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Sobat Korpri Kabupaten Magetan, pembukaan dari saya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan mungkin kembali ke host. Persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Lestari. Terima kasih dengan alasannya kepada kita semua yang ikut webinar Ayu Sinau, sobat-sobat Ayu Sinau, sobat-sobat Korpri. Demikian tadi teman-teman harapannya kenapa loh LKBH itu pelarang itu. Dan secara hukum, secara peraturan juga ada yang mendasari baik undang-undang ASN tahun 2023 maupun peraturan nasional mengenai pembentukan LKBH. Jadi harapannya tadi seperti disampaikan Bu Ketua LKBH bahwa harapannya adalah LKBH ini bisa menjadi wahana teman-teman sobat Wisnu, sobat Korpri untuk curhat dan terkait masalah hukum, kemudian memberikan pendampingan sebagaimana tadi di awal testimoni ya, tadi Bu Bukabak PBJ tadi semacam testimoni apa yang telah meskipun dalam kurun masih baru ternyata sudah ada action yang dilakukan oleh LKBH Korpri. Tadi pembukaan dari awal dari Bu Ketua LKBH sudah disampaikan. Kalau pantun tadi saya itu ngerepeknya itu tadi saya ilhamnya itu tadi pagi. Kalau gagal lagi juga tidak tahu nanti dapat ilham apa.
Iya, nih. Mungkin tadi menyambung dari Ketua LKPH, awal nanti secara detail dari Ketua Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum, dan menyambung ada dari sisi lebih operasional itu, lebih konkret lah nanti bagaimana LKPH. Waktu kami persilakan Pak Joko, Pak Ketua Bidang. Ya, terima kasih Pak Purwanto, Pak Moderator, atas waktu yang diberikan pada kami. Wah, Pak Pur ini sekarang ada kemajuan, Bu, bisa buat pantun. Ya. Saya tidak bisa, saya nggak parian kalau saya. Sama nanti Pak. Sama saja Pak Parian. Apa yang pantun Mas Pur, kalau yang parian nanti Pak Joko. Gitu. Ya, agak sebanding ya itu ya. Baik, terima kasih. Seperti yang tadi disampaikan oleh moderator Pak LKPH, bahwa kami kebetulan anggota LKPH Korpi yang ditunjuk untuk menjadi ketua bidang kajian dan sosialisasi hukum. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang kami sampaikan dari umum tadi sudah disampaikan oleh Bu Suci selaku ketua LKPH. Ini bisa ditampilkan dari saya, jadi biar bisa tahu juga lah. Mungkin nanti lebih banyak diskusi dari kami. Nah ini, jadi tugas dan LKPH dalam pelayanan konsultasi hukum. Selanjutnya, nah ini ya, ketua. Ini pasal 1 dan pasal 3, peraturan 3. Jadi peraturan itu berkembang mulai pertama kali peraturan developer itu muncul di 2010, kemudian 2011 berubah dan di 2011 ini yang terakhir di peraturan developer nomor 1 tahun 2013. Baik, selanjutnya. Nah, tadi sudah kita disampaikan anggotanya siapa saja. Memang dari segala unsur ya, memang mungkin lebih banyak kita tetapi ingin menyampaikan yang secara intinya. Baik, untuk ketua itu Ibu Siti Lestari, dan itu kemudiannya wakil ketuanya SMT, wakil ketuanya adalah Bapak Presiden Maju, kemudian sekretarisnya Nunuk, Sulawati, SDM, kemudian anggotanya sekretariat ini ya, anggota sekretariat ini ya, Ali, Mas Jurganda, dan Mbak Etis. Ya, ini. Ya sebut itu aja biar cepat ya. Untuk bendaranya Mbak Mardiani Putri. Kemudian bidang-bidangnya, dari ini tadi sekretariat, kemudian ada bidang-bidangnya. Ada 3 bidang, yaitu bidang litigasi, bukan ligitasi ya, litigasi. Sering keliru. Ya, sering keliru. Saya awal-awal juga sering keliru, litigasi. Kemudian kedua adalah bidang non-litigasi, dan yang berikutnya adalah bidang kajian dan sosialisasi hukum. Untuk bidang litigasi, ini ketuanya adalah Pak Arif Rahman, Sarjana Hukum, MH, ini dari Kepala Bagian Hukum. Memang ketentuannya memang untuk bidang litigasi dari bagian hukum. Kemudian anggotanya Mbak Febi Anggra ini dari bagian hukum, Mbak Dwi Ramadhani Putri dari bagian hukum, Mas Freddy Soekarno ini dari Pol PP, Mas Nur Asin ini dari bagian hukum, Mas Heri Agus Sutrisno ini dari Kecamatan Poncol, dan Mas Ainin Budi Haryanto ya, dari Hartanto ya, ini dari arsip dan perpustakaan. Ini untuk bidang litigasi. Nanti tugasnya apa kita jelaskan.
Kemudian setelah bidang litigasi ada bidang non litigasi. Ini ketuanya adalah Mas Pak Setia Widayaka, sarjana hukum, ini Bapak Kepala Bagian Tata Pemerintahan. Anggotanya Mas Muhrianto dari Dinas PMD. Kemudian Bu Diah Muharini dari Kabak BPJ, Pak Eko Budiono ini dari Kominfo, kemudian Pak Stefanus Eka Destiawan, Mas Evan ini dari Inspektorat, kemudian Pak Awang Arifani Nurdin ini dari Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan, namanya baru ya. Kemudian bidang yang ketiga, yang terakhir, yaitu bidang kajian dan sosialisasi hukum. Ini ketuanya saya sendiri, kemudian anggotanya adalah Mas Purwanto, Mbak Miatu Saadah, ini dari bagian hukum, Pak Purwanto dari Inspektorat, kemudian Mas Luki Danang Rahina, ini dari Dinas Tenaga Kerja, dan Pak Ufron SE ini dari Inspektorat. Itu anggota-anggotanya untuk masa bakti 2024-2028. Oke, slide selanjutnya kita lihat uraian tugasnya LKPH. Ini untuk pembina, ini tugas-tugas umum ya, menjaga memelihara martabat dan kehormatan LKPH Korpri dan berwenang memberikan saran, nasihat atau arahan kepada LKPH. Kemudian tugasnya ketua yaitu memimpin dan melaksanakan tugas dalam rangka kegiatan-kegiatan LKPH, mengoordinir, memberikan petunjuk, arahan, dan mengendalikan setiap kegiatan LKPH. Untuk wakil ketua adalah membantu atau mewakili ketua dalam pelaksanaan kegiatan LKPH. Dan sekretaris adalah menerima permohonan bantuan hukum dari pegawai ASN, mengelola permohonan bantuan hukum untuk diserahkan pada bidang yang berwenang menangani dan melaksanakan tugas kesekretariatan. Dan untuk bendahara mengelola keuangan terkait pelaksanaan kegiatan LKPH. Baik, selanjutnya. Ini untuk uraian tugas dari bidang-bidang. Slide selanjutnya. Nah, berikutnya yang bidang litigasi. Yang litigasi. Nanti kami jelaskan apa sih litigasi, apa non-litigasi. Gitu. Yang pertama, menindaklanjuti permohonan bantuan hukum dari pegawai ASN yang mempunyai perkara hukum untuk diselesaikan secara litigasi. Litigasi itu di muka peradilan, di pengadilan. Dia mendata, meneliti, mempelajari permohonan bantuan hukum terkait hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Kemudian pendampingan, nah, jadi ada disebutkan untuk memberikan pendampingan ini ada tugasnya bidang litigasi adalah pendampingan atau memberikan konsultasi terkait hukum acara pidana dan hukum acara perdata kecuali kejahatan melawan pemerintah, subversif, terorisme, makar dan sejenisnya. Jadi ada pengecualiannya, kejahatan melawan pemerintah, kejahatan subversif, terorisme dan makar ini mungkin bukan menjadi ranah pendampingan dari LKPH. Kemudian fasilitasi atau konsultasi persiapan penyidikan dan persidangan. Nah, konsultasi, fasilitasi ketika ada permasalahan permintaan keterangan atau untuk memberikan kesaksian dan sebagainya, monggo nanti bisa dikonsultasikan. Mendampingi pemohon atau memantau proses penyelesaian perkara termasuk dalam ranah persidangan tingkat pertama. Sampai di tingkat pertama. Tingkat pertama itu di tingkat pengadilan negeri, namanya gitu ya, atau PT-UN di Surabaya. Kemudian fasilitasi dan atau konsultasi dalam rangka penyiapan alat bukti, namanya kita pengen apa ya, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan yang bersangkutan. Nanti kita bisa dikonsultasikan juga dengan LKPH. Kemudian menunjuk advokat yang disediakan oleh LKPH Korpri untuk persidangan tingkat pertama. Apabila memang diperlukan, dari LKPH Korpri bisa menunjuk advokat. Nanti apa saja yang bisa menerima ya ini nanti kita bisa kan tidak setiap permasalahan itu kita menunjuk advokat itu maksudnya itu. Kemudian fasilitasi MOU kerjasama dengan advokat. Fasilitasi dan atau konsultasi dalam rangka penyiapan berkas sebelum berperkara, kemudian membantu atau bekerjasama bidang non litigasi dan bidang kajian sosialisasi hukum dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Ketua LKPH
Dan yang 12 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LKPH. Ini nyontoh ini Perbup SO ini biasanya melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Seperti membuatkan pantun itu tadi. Nah, tugas lain. Ini menunjuk menjadi moderator itu tugas lain. Lanjut selanjutnya, ini bidang non-litigasi. Nah, ini menindaklanjuti permohonan bantuan hukum dari pegawai ASN yang mempunyai perkara hukum untuk diselesaikan secara non-litigasi. Ya, ketika ada, kan perkara itu ada bisa yang diselesaikan dalam litigasi atau bisa juga secara non-litigasi, tidak sampai ke pengadilan. Nah, itu intinya gampangannya ini seperti itu. Damai, mediasi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, merumuskan telaah terkait perkara hukum yang dapat diselesaikan dengan cara non-litigasi. Dan ini tim kaji bidang litigasi nanti. Kira-kira permasalahan ini, kira-kira bisa enggak diselesaikan secara litigasi. Jangan sampai semua permasalahan itu sampai ke persidangan. Ini terutama yang untuk perdata ya, dan tata usaha negara. Kemudian yang ketiga, mendampingi atau memberikan konsultasi terkait hukum pidana dan hukum perdata. Ini bersama dengan litigasi tadi. Kemudian merumuskan dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka penyelesaian perkara non-litigasi. Contohnya itu ya keperdamaian, atau perjanjian damai, dan sebagainya. Kemudian berikutnya memberikan konsultasi dengan para pihak atau pihak lain yang bersangkutan. Kemudian mendampingi dan atau melaksanakan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dalam rangka menyelesaikan perkara non-litigasi. Kemudian menghadirkan pakar tenaga ahli terkait perkara yang ditangani apabila diperlukan, membantu dan atau bekerja sama dengan bidang litigasi dan bidang kajian dan sosialisasi hukum, yang 9-10 sama dengan yang lain. Jadi memang kalau bidang non-litigasi ini orangnya harus luas, dicari orang yang betul-betul luas, karena dia harus bisa mengakomodir dengan pihak-pihak lain supaya bisa perkara itu diselesaikan secara non-litigasi di luar pengadilan. Terus berikutnya, ini yang bidang kajian dan sosialisasi hukum, ini bidang saya. Ini menyelenggarakan kajian dan sosialisasi hukum bagi pegawai ASN. Kemudian yang kedua, merumuskan atau membuat kajian berdasarkan permintaan dari pegawai ASN. Jadi kalau ada membuat kajian terkait permasalahannya, monggo silahkan LKPH. Kemudian yang ketiga, merumuskan kajian hukum dan alur penanganan perkara hukum. Nah, alurnya gimana, nanti kita rumuskan bersama. Kemudian yang keempat, merencanakan melaksanakan kajian, sosialisasi, dan atau konsultasi berkaitan dengan hukum dan atau perkara hukum yang ditangani baik atas permintaan yang diajukan oleh perangkat daerah secara insidentil maupun dalam rangka pembaruan regulasi. Yang kelima, membantu dan atau bekerja sama dengan bidang litigasi dan bidang non-litigasi dan seterusnya. Ini yang bidang kajian dan sosialisasi hukum ini tugasnya yang paling sedikit. Itu tadi ya untuk bidang-bidangnya saya bacakan sepintas saja. Nanti kalau memang membutuhkan slide-nya kan bisa ditampilkan ya di chat apa-apa gitu, gimana cara download di-share ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, kadang-kadang orang-orang kemarin bertanya, siapa sih yang boleh mendapatkan bantuan hukum dari LKPH Korpri itu? Kalau kita lihat dari peraturan DP Korpri nomor 1 tahun 2023, khususnya di pasal 2 ayat 1 dan 2, di pengertiannya itu ada, LKPH Korpri mempunyai tugas memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma ya, gratis bagi anggota Korpri yang menghadapi masalah hukum. Nah, bagi anggota Korpri, itu anggota Korpri ya mestinya tidak bisa. Makanya ini hanya diberikan pada anggota Korpri dalam perkara yang dihadapi di dalam pengadilan atau di luar pengadilan terkait pelaksanaan tugas. Ya, terus selanjutnya pelayanan hukum sebagaimana di atas dilakukan dalam bentuk pendampingan dan menjadi penasihat. Nah ini jadi saya tegaskan bahwa namanya LKPH Korpri ya, dia akan melayani kepada anggota Korpri.
Terus selanjutnya, nah ada pertanyaan, siapa anggota Korpri? Nah ini di pasal 1, di ketentuan umum peraturan DP Korpri itu, di angka 1 dan angka 3, ini dijelaskan. Korpri adalah wadah untuk berhimpun dan berorganisasi bagi seluruh pegawai ASN, aparatur sipil negara. Nah, kemudian di angka 3-nya, aparatur sipil negara yang ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jelas ya, jadi LKPH Korpri ini nanti melayani ASN. ASN itu siapa? Ya pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menjadi anggota Korpri. Begitu. Selanjutnya, nah apa aja pelayanan bantuan hukum itu yang disediakan oleh LKPH Korpri? Ini ada 3. Itu yang pertama konsultasi. Yang kedua adalah penanganan perkara, pendampingan dan atau pembelaan hukum. Berbeda ya pendampingan dan pembelaan hukum. Kalau pembelaan hukum tadi oleh advokat di muka pengadilan, sedangkan pendampingan ini bisa dari anggota LKPH Korpri atau juga dari pengacara atau advokat yang ditunjuk. Itu. Kemudian yang ketiga, sosialisasi dan penyuluhan. Ini bagian dari sosialisasi berkat kerjasama LKPH Korpri dengan tim dari BKPSDM. Jadi ada 3 layanan itu. Terus selanjutnya, monggo. Nah ini tadi, ada kadang yang ono sing takon apa maksudnya litigasi dan non litigasi ini ya, karena tidak semua orang ASN kan berlatar belakang hukum. Nah ini suatu penyelesaian perkara. Penyelesaian perkara itu ada 2, yaitu litigasi maupun non-litigasi. Dengan penyelesaian perkara secara litigasi adalah penyelesaian masalah hukum dilakukan di pengadilan. Sedangkan penyelesaian perkara non-litigasi, yaitu penyelesaian masalah hukum, dilakukan di luar pengadilan atau dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Ini tadi ada dengan mediasi, damai, dan sebagainya. Nah ini SOP-nya produk cilik ini dapat kita ya. Ya intinya dari ASN atau dinasnya juga boleh silakan mengajukan kepada LKPH. Nanti dari LKPH ini akan dilakukan pengkajian. Oh ini nanti masuk yang mana? Masuk yang bidang litigasi maupun non litigasi. Atau ini bukan perkara yang bisa masuk di LKPH. Kalau bukan perkara yang bisa masuk di LKPH ya nanti ditolak hasil kajiannya itu. Contohnya apa? Mungkin jangan sampai ya, tapi umpamanya ketika ada ASN yang terorisme umpamanya seperti itu, tapi jangan sampai lah. Saya yakin di ASN di Magetan tidak ada. Nah itu otomatis kita tidak bisa melakukan pembelaan. Kemudian setelah oh ya bisa masuk umpamanya gitu. Ini masuk ini akan masuk di litigasi atau non litigasi. Apabila bisa masuk di non litigasi dan itu bisa selesai di luar pengadilan damai, maka sudah perkara selesai. Tapi kalau memang itu tidak bisa, berarti tetap lanjut dan dimasuk menjadi bidang tugasnya di litigasi nanti apabila sampai berperkara di pengadilan. Ini adalah contoh alur penanganan yang berperkara sampai pengadilan. Tapi kalau untuk hanya konsultasi saja, saya rasa bisa menyampaikan surat dan nanti bisa kita layani. Seperti itu. Jadi ini secara umum SOP yang kita bikin. Tapi mungkin ya tidak sekaku-kaku ini, Ibu. Tidak sekaku-kaku ini. Jadi memang kita harus tetap ada, SOP-nya harus kita ada. Tapi meskipun demikian, seperti yang kemarin, dari bagian PPC mengajukan surat, ini langsung kita berikan konsultasi, kita layani konsultasi dan siap apabila dibutuhkan akan melakukan pendampingan. Seperti itu alurnya, gitu. Jadi
ini alur konsep seperti ini kok nyawa ruwet menenganan ngiri munggah ya gitu. Tapi intinya ya bisa disederhanakan lah. Itu. Jadi mungkin dari kami itu sedikit yang telah kami berikan, mungkin tugas-tugasnya sudah kami sampaikan dan berikutnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Presdianto, Ketua Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum yang telah melanjutkan penjelasan dari Ketua LKPH setelah detail ini. Dari kedua penjelasan beliau berdua, mohon Sobat Ayu Sinau yang mungkin sudah mendengar dari awal dari pembukaan sampai dengan penjelasan secara teknis tadi, mungkin dari dengan semua sudah ada hal-hal yang ingin disampaikan atau kan tagline kita di apa itu dibayarkan bercolin aja ke LKPH itu menyambut dengan itu monggo disiapkan barangkali ada yang disampaikan nanti kita buka sesi tanya. Tetapi sebelum itu sekali lagi kami ingatkan bahwa acara ini juga live di YouTube untuk memfollow di BKPSDM bersama Instagram di @BKPSDM Magetan, juga subscribe dan like serta komen YouTube BKPSDM di channel BKP Magetan. Ini juga ada kami katakan juga ya, mohon namanya mungkin karena tadi ada dari panitia menyediakan surprise di akhir sesi akhir sebelum penutupan, mohon namanya juga disesuaikan ya, tadi formatnya nama serta unit kerjanya. Jadi, kemudian juga mengisi link daftar hadir. Linknya sudah ada ya dari panitia sudah disediakan ya. Nanti silakan link daftar hadir diisi supaya nanti bisa mengunduh sertifikat link daftar hadir serta monet ya. Jadi ada dua ya, dari Sobat Ayu Sinau, Korpri untuk mengisi link daftar hadir serta link monet supaya bisa mengunduh sertifikat. Teman-teman Ayu Sobat Sinau semua, ini sudah ada yang resign belum? Nah, nanti caranya nggih jenengan kalau ingin menyampaikan unek-uneknya, curhatnya, monggo raise hand, nanti kita akan follow up pada kedua narasumber kita. Namun kayaknya belum ada nggih. Di chat sudah ada belum? Kalau belum ada dapat saya tambahkan, Mas Pur ya. Kalau Jadi belum ada sambil menunggu monggo Pak Joko mungkin bisa ditambahkan juga oleh Bu Ketua nanti. Jadi ketika mendapatkan permasalahan hukum, terutama ini yang pernah kami alami di bagian hukum maupun di sini ketika ada di Tapali, bahwa seringkali dari ASN itu mendapatkan panggilan itu ya bagaimanapun secara psikis kan sangat mempengaruhi. Kita menjadi opo aku salah gini. Enggak. Jadi teman-teman kadang-kadang pihak APH itu memanggil untuk mengklarifikasi terhadap laporan. Jadi tahapan itu ada dua. Penyelidikan, kemudian ada juga penyidikan. Jadi ketika penyelidikannya hanya menggali informasi. Jadi ketika ada surat masuk ke APH, memang APH harus menindaklanjuti dengan cara mengklarifikasi. Maka undangannya biasanya hanya surat klarifikasi atau surat undangan dan bukan surat panggilan. Berbeda ya. Berbeda itu nanti kalau sudah surat panggilan, biasanya di atas ada tulisan pro justisia. Itu sudah masuk ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan itu ya pihaknya macam-macam. Ada yang saksi, ada yang tersangka dan sebagainya. Jadi kalau ada masalah seperti itu segera saja teman-teman bisa konsultasi dengan LKPH. Jadi kami bisa memberikan sedikit pendampingan atau advice. Jadi teman-teman jadi tidak bingung atau menjadi kalut lah istilahnya seperti itu.
Itu dari kami. Mungkin dari Ibu Ketua bisa menyampaikan. Iya, mungkin saya juga sedikit menyampaikan penjelasan. Jadi saya ingat ketika kemarin kita dikukuhkan oleh DP Korpri Provinsi, terus kemudian saat itu Pak PJ Bupati menyampaikan, Mas yo dibentuk LKBH, yo muga-muga gak enek perkara, seperti itu pada saat itu beliau. Ya, itu memang harapan kita, artinya tidak ada masalah yang berat, tetapi kita menyadari bahwa setiap perjalanan itu kan pasti ada permasalahan, meskipun permasalahan hanya kecil, permasalahan seberapa mungkin terkait dengan ditanyai wartawan atau ditanyai mungkin LSM, jawabnya bagaimana, dimintai data ini seperti apa lah, itu kan sebagai konsekuensi kita bekerja di pemerintahan. Jadi permasalahan saya pikir pasti ada di dalam perjalanan kehidupan, di dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, tugas-tugas kita, dan sehingga inilah wadahnya, artinya silahkan teman-teman berkonsultasi, silahkan teman-teman bercurhat, dan mudah-mudahan tadi harapannya Pak PJ Bupati gak enek masalah, ini artinya masalah hukum yang besar yang berakibat, yang berendingnya itu di pengadilan atau yang tadi disampaikan Pak Jaka, litigasi itu tidak sampai terjadi di sana. Jadi di non litigasi itu harapan kami ya selesai, ada solusi, ada jalan keluar di situ sehingga tidak sampai berlanjut ke litigasi, tidak sampai ada perkara yang masuk ke pengadilan. Mungkin itu Mas Pur, tambah dari saya. Oke, terima kasih Pak Joko dan Bu Suci atas tambahan materinya, tambahan informasi yang disampaikan kepada Sobat Ayu Sinau. Teman-teman semua, belum ada yang rese. Kalau saya Pak coba ya mengulik sedikit lah LKBH itu seperti apa. Tadi kan juga disampaikan bahwa LKBH kan menerima melayani konsultasi. Kira-kira kalau konsultasi kemana? Teman-teman LKBH itu saya mau tanya kemana ya? Mungkin bisa disampaikan gitu, tempatnya di mana? Kan ini teman-teman kalau saya lihat listnya itu kan dari SD, dari puskesmas, ya kan belum tentu semuanya itu pernah ke secara personal, secara pernah ke sini atau BKPSD dan mungkin bisa dibuat. Kalau mau curhat itu kemana? Mungkin saya di sana. Markasnya nanti kalau teman-teman mau bersurat atau kulon nuwun itu di BKPSDM, Bapak Ibu sekalian. Memang gedung Korpri ada di selatan alun-alun, tetapi tidak di sana tempatnya. Jadi kalau mau bersurat atau misalkan saya mau berkonsultasi nanti kosnya itu ada di BKP SDM. Jadi di salah satu disediakan oleh Pak Mas Ruri, di situ di salah satu ruangan disediakan. Nanti kalau teman-teman mau, saya mau mungkin karena karena beberapa hal begitu akan mengantarkan surat, ini isi dari bahan konsultasi saya seperti ini, berarti dengan bersurat lah itu silahkan disampaikan di BKP SDM. Jadi di sana ada di ruangan yang disediakan. Gitu. Sobat Ayu Sinau, Sobat Korpri, sudah dijelaskan ya, nanti kalau ada permasalahan yang konsultasi monggo kita dari LKBH menyediakan tempat di BKP SDM. Kemudian kalau saya lihat tadi dan Pak Joko, dari semua keanggotaan kan ASN semua, yang otomatis kan pasti secara keseharian melaksanakan tugas kedinasan. Dan mungkin manajemennya bagaimana ya antara beliau-beliau itu sebagai anggota LKBH yang menerima konsultasi dan sekaligus juga sebagai ASN yang bekerja di kedinasan. Manajemennya itu bagaimana? Jadi iya, terima kasih. Memang kita tidak terlepas dari ASN dan anggota Korpri itu memang tidak bisa dipisahkan ya. Saya ingin menambahkan dulu terkait kalau kita mau mengajukan permohonan kayak apa tadi sudah disebutkan Bu Suci di BKP SDM. Jadi kan ini kan ada yang dari kecamatan, dari SD juga, kadang-kadang BKP SDM goning ngendian nggak tahu.
Jadi ya di sebelah timurnya alun-alun, nah gitu di kantor Pemda itu ada BKP SDM. Di situ sekretariatnya nanti di situ. Sekretariatnya LKPH ada di kantornya BKP SDM. Tetapi untuk layanan konsultasi nanti sudah informasi dari Pak Sekretaris, Pak Kepala BKP SDM tadi sudah disediakan ruangan khusus di sebelah utaranya BKP SDM itu di dekat musola itu ada ruangan khusus nanti untuk konsultasi, advokasi dan lain sebagainya. Nanti di situ kita sudah disediakan. Jadi jangan khawatir, ruangannya sudah tersendiri, gitu. Sekali-kali mungkin saya derengin jenengan, tulis ya diskusi konsultasi dulu, tidak apa-apa. Kalau untuk terkait dengan manajemennya ya, untuk itu kan di LKPH ini kan anggotanya banyak ya Pak Mas Pur ya. Dari bidang ini. Ya nanti siapa yang bisa memberikan pelayanan. Jadi ada tugas lain yang diberikan oleh ketua. Secara prinsip tugasnya sudah dibagi. Litigasi seperti ini, non litigasi seperti ini, atau kajian dan sosialisasi hukum seperti ini. Tetapi ketika nanti pas adalah kita itu juga ketua LKPH ya, tapi profesi utama kita sebagai ASN ya tetap kita menyelesaikan tugas-tugas itu kita dulu sebagai ASN, kemudian baru kita bisa menjadwalkan pelaksanaan konsultasi atau tugas yang lainnya. Maka dari itu setidaknya ada permohonan atau koordinasi dulu dengan kami, karena kita juga tidak bisa swayah-wayah isoh lah, bahasa Jermannya swayah-wayah isoh lah. Tidak bisa seperti itu, kita nunggu longgarnya. Nanti umpamanya suatu saat sudah janjian hari Selasa jam sekian, kebetulan ada rapat di DPRD, umpamanya gitu, ada anggota yang mengikuti rapat di sana kebetulan ya, sehingga nanti harus kita koordinasikan lagi dengan anggota yang lain, dan saya yakin anggota yang lain juga mumpuni. Itu jadi kalau memang ini memang tugasnya litigasi, tapi litigasi full pada saat itu sedang ada pembahasan perda di DPRD, nah, makanya bisa dikoordinasikan dengan anggota yang lain. Nah, seperti itu. Atau nanti dijadwalkan lah yang mana yang bisa. Bagaimanapun juga tugas utama kita sebagai ASN ya tidak boleh terbengkalai. Tetapi komitmen kita sebagai anggota LKPH Korpri untuk membantu juga harus dapat terlaksana juga dengan baik. Nanti kita manajemennya ya diatur-atur lah gimana nanti. Ya, mungkin ada tambahan dari Bu Ketua, monggo. Iya, intinya kan kita satu tim. Jadi kami nanti akan berbagi tugas dengan memperhatikan tadi yang disampaikan oleh Pak Jaka. Jadi misalkan dari teman yang dari bagian hukum sibuk, nanti kita cing dengan dari bidang lain begitu. Insya Allah kami kami satu tekad, artinya kami tidak terpisah-pisah. Kami akan berbagi tugas, terus kemudian tadi akan seandainya kan bisa saja terjadi waktunya itu sangat padat, nanti kita atur jadwal itu. Kita sepakati tanggal berapa, jam berapa kita ketemu, misalkan teman-teman yang mau berkonsultasi, mau berdiskusi, nanti kami luangkan waktu, kami atur di situ. Jadi insya Allah kami atur, Mas Pur. Jadi tugas kedinasan selaku ASN tetap jalan, tugas kami di LKPH Korpri juga karena kami juga dimandati seperti itu akan kami atur sesuai dengan disesuaikan dengan kesibukan-kesibukan di dinas. Mungkin itu Mas Berteman. Terima kasih. Dan Sobat ASN Senau, Sobat Korpri, tadi sudah disampaikan ya, kemarin ketika mau beradu kemana, bagaimana manajemennya dari teman-teman juga sudah diatur. Intinya LKPH tetap berjalan, tetapi tanpa meninggalkan tugas pokoknya selaku ASN. Dan lebih seperti itu yang kami tangkap dari paparan beliau berdua. Masih belum ada nggih? Ini ada mungkin saya ambil nanti.
Hadiahnya berarti Silakan, untuk silakan. kita bertiga ada berapa? Silakan, barangkali Ada berapa Mas teman-teman. Pur hadiahnya? 3. Ada 3. Oh berarti pas nanti ya kita Pas, bertiga. jadi kalau Kalau enggak ada yang tanya, saya ambil 3 pas itu. Memang sesi saat ini memang saatnya baru perkenalan ya, karena LKP ini juga baru dibentuk Maret, kemudian pengukuhannya April, baru 3 bulan, tetapi tadi sudah ada testimoni, sudah ada action. Dengan esensi dari webinar kali ini memang dalam tahap awal pengenalan, meskipun pada saat pengukuhan dulu juga semua kepala perangkat daerah juga sudah dihadirkan. Itu mungkin informasi agar lebih luas hanya kepada kepala perangkat daerah ini diperluas melalui webinar Ayu Sinau ini, sekaligus dalam rangka meningkatkan kompetensi kita semua sebagai ASN. Ibu Ketua serta Pak Ketua Bidang ini ada beberapa juga yang perlu kita kaji lah, kita dalami, kita gali, kita eksplor terkait LKPH ini. Pelaksanaan tugas ASN kan kita dibatasi, kita ASN kan bisa 58, bisa 60 umurnya gitu. Tetapi suatu kan permasalahan hukum kan bisa saja munculnya itu setelah beliau atau sudah purna. Itu kira-kira bagaimana nih penanganannya? Kalau hal seperti itu kan bisa saja beliau sudah purna dulu waktu melaksanakan tugas itu sebagai ASN, sudah purna ternyata masalah tidak, mungkin tidak masalah hukum juga, mungkin terhadap beliau itu kan karena tadi ada batasan ya, ada definisi bahwa yang dilayani itu siapa. Ketika sudah purna kan beliau mungkin secara organisasi sudah bukan anggota Korpri, tapi kan permasalahan itu mungkin rentetan dari ketika beliau masih bertugas. Itu kira-kira bagaimana dari LKPH menyikapi ketika ada problem seperti itu. Mudah-mudahan bagaimana Bu Ketua tadi juga dari Pak Uji ketika perubahan yang itu mudah-mudahan tidak ada permasalahan, tapi ketika ada itu kira-kira bagaimana terhadap penanganannya, mungkin bisa diulas. Ya, mungkin kami bisa bantu ya. Jadi sebelumnya ini kayak di PP atau di Perda itu masuk di ketentuan peralihan. Dalam hal begitu ya. Dalam hal gitu. Jadi ya mungkin kalau kita letterlek sebetulnya itu di pasal peraturan DP Korpri itu sudah jelas bagi anggota Korpri ya. Ya kalau sudah purna itu biasanya bukan anggota Korpri lagi ya. Bukan ASN lagi. Tapi mungkin ya ada permasalahan bahwa memang dia permasalahan itu karena pelaksanaan tugas dia selama dia menjadi ASN. Ya mungkin ini menjadi PR kita. Nah, kita nanti diskusikan saja bersama di internal dulu, karena mungkin jawaban kami itu juga belum bisa mewakili dari LKPH semua. Tetapi kalau kita merunut di peraturan DP Korpri seperti itu. Cuma kita juga harus mungkin ada agak bijak juga karena ya memang ketika dia nanti permasalahan itu muncul ketika dia masih menjadi anggota Korpri. Nah, seperti itu. Nanti mungkin bisa kita diskusikan bentuknya apa ya, sama dengan bantuan hukum bagi anggota Korpri aktif, atau nanti ada sedikit perbedaan seperti itu. Nanti mungkin kalau itu perlu kita diskusikan dulu ya. Mungkin itu Bu, kami menambahkan. Jadi tadi yang disampaikan, jadi ini ilmu kita ketika kita menyusun peraturan perundang-undangan di bagian hukum ya Pak Joko, Mas Pur. Jadi di dalam menyusun peraturan perundangan pasti di pasal terakhir ada ketentuan peralihan. Nah, ketentuan peralihan ini akan mengatur mengatur toleransi ketika tidak bisa diberlakukan secara saklek lah, itu ada di sana di ketentuan peralihan. Biasanya dalam hal bla 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 bla. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Joko, karena mereka itu tadi yang disampaikan Mas Pur, permasalahannya itu terjadi pada saat yang bersangkutan itu masih menjadi Korpri, tetapi kemudian sudah purna, lah baru di situ terjadi permasalahan muncul. Lah ini mungkin bisa dipertimbangkan oleh LKPH Korpri untuk mereka mendapatkan
konsultasi, tetapi mungkin nanti batasannya sampai sejauh mana itu nanti yang akan kami diskusikan. Jadi karena mereka permasalahan ini terjadi pada saat kemarin, pada saat yang bersangkutan itu masih sebagai anggota Korpri, itu nanti masuk di ketentuan peralihan ini dalam hal dan seterusnya ya, ini toleransi kata mungkin ada di situ. Dan tadi yang disampaikan nanti ada batasannya tentunya karena kan sudah tidak Korpri murni begitu, jadi mantan anggota Korpri begitu ya Pak Joko, tetapi permasalahan itu terjadi pada saat yang bersangkutan masih menjadi anggota Korpri. Mungkin itu tambahan dari saya. Ini kan memang kita kembali ke awal, memang ini kita masih orang baru lahir, baru belajar mengutip perkataan Bu. Baru belajar miring Mas Pur, jadi belum berjalan, mungkin bayi belajar. Itu sudah ada testimoni kan berarti sudah berjalan. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita masih mencari bentuk ideal, kira-kira seperti apa langkah berjalannya LKB itu seperti apa. Kita masih mencari bentuk lah. Dan mungkin karena juga permasalahan bentuk ideal kan terbentuk ketika kita menemui permasalahan. Permasalahan seperti apa kan kita bisa menemukan informasi seperti itu. Itu kan kita berproses. Mungkin harapannya ke depan kan kita semua berharap nanti LKB ini bisa menjadi bentuk ideal bagi teman-teman sobat Korpri, sobat Ayu Sinau yang mungkin seperti itu. Kemudian terkait pembiayaan tadi kok cuma-cuma di sini kan terus berjalannya dari mana ini? Karena kan permasalahan penanganannya kan juga yang kita tahu kan, kita pahami sebagai orang awam kan tentunya perlu ada proses dan sebagainya. Itu kan tadi secara cuma-cuma ini untuk pembiayaan LKB ini kira-kira bagaimana? Lillahi ta'ala, mungkin seperti itu secara pribadi, tapi kan secara organisasi kan pasti ada kebutuhan untuk organisasi. Mungkin bisa disampaikan juga. Oke. Jadi disampaikan oleh Pak Jaka bahwa LKBH dalam memberikan bantuan baik berupa konsultasi, ngobrol, diskusi dengan Bapak Ibu sekalian cuma-cuma. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ketika berdiskusi dengan kami, penjenengan tidak kita bebani biaya, tidak kita bebani istilahnya tidak kita pungut bayaran lah. Tadi disampaikan ini nanti kan permasalahan itu bisa, seandainya ada permasalahan ini bisa saja selesai di litigasi, non litigasi, jadi sebelum masuk litigasi ataupun nanti di litigasi. Nah, ketika dalam proses litigasi, jadi sampai berproses di peradilan. Nah, di sini memang ada batasan-batasan, Mas Pur. Kami selaku PNS, selaku ASN itu ada batasan-batasan dapat maju sebagai pengacara di persidangan atau tidak. Ini ada batasan-batasan. Bahkan kami kalau selaku PNS itu tidak boleh langsung beracara di sana di persidangan. Lah, pada saat inilah ini sesuai dengan keputusan yang sudah ditetapkan, kalau tidak salah itu di pengurus di keputusan nomor 2 atau keputusan nomor 1 ya, bahwa di sana nanti ketika sampai proses litigasi ini ada ruang yang diberikan oleh peraturan. Di sana kita bisa bekerja sama dengan advokat begitulah. Dari mana biayanya? Lah ini biayanya bukan dari teman-teman, tapi dari kami, dari LKBH Korpri. Jadi kan Bapak Ibu sekalian mestinya merasakan semua bahwa setiap bulan kita dipungut iuran Korpri. Nah, iuran Korpri itu kan sebagian masuk di Korpri Kabupaten. Lah, biaya yang tadi yang saya sampaikan dalam hal ketika kami menangani sebuah permasalahan sampai dengan di proses persidangan, di litigasi, yang mana pada saat itu kami ada batasan tidak bisa beracara di persidangan, kami harus menggandeng seorang pengacara atau mungkin beberapa orang pengacara. Lah, inilah anggaran dari organisasi Korpri ini yang akan digunakan untuk ini bekerja sama dengan advokat itu tadi. Jadi tetap tidak dibiayai, jadi tetap tidak kita tidak memungut pada teman-teman ASN ketika minta bantuan kepada kami. Jadi gambarannya seperti itu. Jadi gratis, nggak ada biaya ketika. Tetapi tentunya
yang ikatan kami dengan pengacara ini tentunya ada batasannya, karena kan nyun sewu kalau apa kasarane regone pengacara itu kan kita nggak ada standarnya, nggak ada SSH-nya di dalam kalau di dalam kami nyusun APBD kan di sana ada SSH. Lah ini dengan pengacara ini kan tidak ada SSH-nya, artinya pengacara sendiri dalam hal mereka beracara ini kan pasti melihat ini kedalamannya perkara itu sampai mana, terus kemudian sampai tahapan mana. Ini kan juga si pengacara sendiri itu pastinya kasarannya memberikan harga ini kan melihat dulu permasalahan yang dihadapi seperti itu. Jadi intinya tidak ada beban bagi teman-teman ASN ketika menggandeng LKPH kami dalam melakukan pendampingan menyelesaikan sebuah permasalahan. Mungkin itu. Pak Jaka, mungkin ada yang ditambahkan? Ya, memang sama seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua. Jadi untuk tahap-tahap tertentu ketika persidangan di pengadilan, kalau sampai memang sampai ke situ, sebenarnya tidak kita harapkan ya, itu memang PNS tidak boleh untuk beracara di situ, karena memang ada undang-undang advokat itu kalau nggak salah tidak boleh PNS untuk menjadi beracara kecuali di Perdata Maupun Tata Usaha Negara selaku pengacara negara, ya, pengacara dari Pemda, seperti kita bersidang di PT UN itu ya. Kami dari bagian hukum biasanya ditunjuk, kami dari bagian dulu. Asik rasa bagian hukum Pak Joko. Ini sudah mendarah daging ya Pak Joko bagian hukum. Ditunjuk menjadi kuasa dari Bupati, kemudian ketika sidang perdata di PN Magetan kami juga ditunjuk sebagai kuasa, ada yang dari desa, ada dari SKPD juga kami pernah seperti itu. Nah untuk pengacara itu memang tadi tidak ada standarnya ya, memang tadi sampaikan benar kalau pengacara yang sudah tenar yang di TV itu ya tarifnya, saya punya temen yang informasinya itu per jam itu udah ribuan dolar ya. Tarifnya itu dolar bukan rupiah, ribuan dolar 1 jam konsultasi. Jadi maka dari itu nanti kita juga melihat kemampuan kita, kemampuan dari LKPH untuk menyediakan pengacara. Tapi maksud kami ya jangan terus aku minta bantuan LKPH tapi pengacaranya minta bantuan Paris Kasman Nasution namanya gitu ya. Jadi kayaknya nggak mampu. Nanti saya rasa semua kemampuan pengacara itu sudah bagus karena sudah melalui diklat PKPA ya. Dan kita punya teman mantan pengacara, Pak Kabag Hukum ini juga mantan punya sertifikat pengacara, tapi karena dia PNS tidak bisa digunakan. Ketua bidang litigasi ya, ketua bidang non litigasi ini juga dulu mantan pengacara, dulu punya sertifikat itu juga. Gitu. Jadi tenang saja, teman-teman kita itu sudah setara yang dengan pengacara-pengacara yang ada di sini. Tidak bisa berpraktek gitu ya. Tidak bisa berpraktek karena nanti itu dari tambahan dari Kak. Terima kasih atas tambahan ini. Saya di Rumcek juga sudah ada pertanyaan. Pertama dari BPKPD, dari Bumirawati Angkaring. Saya kenal ini. Ya pastilah, semua korporat kan kita kenal Mas Pur. Mengusulkan ini baca ya. Tadi tanggal bagaimana kalau disediakan layanan online, bisa sederhana melalui WhatsApp sehingga bisa mendekatkan layanan dengan layanan dalam hati ASN. Kadang-kala untuk beberapa kasus tertentu masih agak takut untuk berkonsultasi langsung. Mungkin ada usulan seperti ini, mohon bisa ditanggapi. Iya. Wah, ini usul yang bagus Pak Jaka dan Mas Pur. Ini
saya belum kepikiran ini. Padahal sekarang kan zamannya zaman online tanpa tatap muka ya. Jadi terima kasih ini dipertimbangkan menurut kami. Nanti kami akan berembuk dengan teman-teman LKBH, usulan dari Mbak Mira untuk ada layanan online. Karena jujur ini kalau saya kemarin nggak mikir seperti ini. Padahal sebenarnya ini juga memudahkan kita ketika karena kalau online kan mungkin tidak harus ada waktu tersendiri yang kita luangkan sekian jam begitu. Sama kalau online nanti ketika dari tim ini mau berdiskusi kan juga bisa kita misalkan kita diskusi dengan Pak Jaka lewat online juga, terus kemudian nanti jawaban kita atau advice kita ke penanya itu juga lewat online. Itu terima kasih Mbak Mira, caranya nanti kami pertimbangkan. Terima kasih saran yang bagus bagi kami. Mungkin Pak Joko ada teman juga. Ya, kalau kami memang ini saran yang bagus dan ini bisa ditindaklanjuti, tetapi lebih baik kalau kami lebih prefer apabila jenengan konsultasi langsung, karena permasalahan itu kadang harus kita gali juga, karena apa ya istilahnya garbage in garbage out, kalau kita mendapat informasi yang kurang lengkap maka hasil yang kita berikan juga menjadi kurang bagus. Kalau kita bisa konsultasi kita bisa menggali juga. Kalau WA kan kadang ada keterbatasan juga. Tetapi ini bisa untuk perkara-perkara tertentu. Ini bisa. Tapi kalau dan jawabannya pasti yang mungkin akan begitu. Karena untuk advice yang jalan jelas kita permasalahan. Kalau jawabannya Pak Joko atau Pak Arif menjadi pengacara, musuh yang terberat pengacara bukan siapa-siapa tapi kliennya sendiri. Ketika klien bisa menyampaikan secara terbuka secara utuh, sehingga advice yang diberikan juga tidak bisa maksimal gitu ya. Jadi tetapi ini kita buka untuk konsultasi awal untuk itu bisa. Atau mungkin kita buat apa ya kriteria begitu ya, mungkin yang bisa untuk lewat online itu apa ya kapasitasnya kronik itu untuk perkara yang ringan-ringan begitu, yang tidak perlu penggalian substansi secara mendalam, mungkin begitu nanti. Iya. Berarti mungkin semacam formasi untuk pendahuluan gitu. Kan untuk pendalaman bisa mungkin melalui matematik, tapi untuk pendalaman harus, kalau memang itu didalami dan lebih intens, kan memang harus konsultasi spesialis gitu kan. Ya itu tadi mungkin supaya informasinya utuh, tidak terpotong, karena ketika terpotong maka mana juga terpotong, mungkin kurang lebih seperti itu. Karena mungkin lewat tulisan dengan lewat ungkapan ini beda ya kadang. Artinya bisa beda begitu. Soalnya kalau misalkan anak-anak bertanya, anak saya kalau lewat WA itu ternyata kok KRPDE tidak seperti yang memang ada keterbatasan, tetapi tetap ini isu yang bagus dan bisa kita laksanakan menjadi nanti untuk mungkin bisa jadi dengan ini juga sudah cukup selesai juga bisa jadi lain itu ya Pak. Ya. Ini ada lagi banyak di chat dari Hartono SDM. Misal kita punya permasalahan melaporkan ke LKBH, apa kerahasiaannya terjaga, sampai aspek kerahasiaannya. Iya. Jadi mungkin apa ya? Ada permasalahan yang bisa terhadap institusi mungkin, atau mungkin permasalahannya karena menyangkut nama baik bisa ditanggapi. Ya, tentunya ini komitmen kami selaku LKBH Korpri, kerahasiaan dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman sekalian ketika bercurhat itu yang utama bagi kami. Jadi tentunya apa ya, yang nggak boleh ember, artinya kami selaku LKBH itu kan harus bisa saling menjaga. Jadi percayalah Bapak Ibu sekalian, kerahasiaan akan kami jaga seutuhnya. Kami berkomitmen
seluruh anggota LKPH Korpri akan menjaga kerahasiaan apabila Bapak Ibu sekalian berkonsultasi kepada LKPH kami, begitu. Itu Mas Pur. Pak Joko mungkin? Ya, jadi antara kasarannya ya antara klien LKPH dengan klien itu menjadi suatu hal yang rahasia. Hanya klien dan dari pihak LKPH saja yang mengerti, dan ini tidak diperbolehkan LKPH untuk anggota untuk menyebarluaskan. Jadi ini menjadi kerahasiaan. Mungkin tapi ini kerahasiaan klien ya. Jadi umpamanya suatu saat ada ASN X ini diperiksa oleh APH namanya. Di berita ada pemeriksaan ini, tapi itu bukan ranah itu. Ranahnya adalah ranah konsultasinya. Ranah konsultasinya itu, materi konsultasinya ini menjadi kerahasiaan antara LKPH dan klien itu, ASN-nya. Itu. Terima kasih atas tanggapannya. Kalau untuk Mbak Mira nanti insya Allah bisa di follow up dengan tadi. Ini satu lagi dari Dinas Perhubungan dari Pak Danang Mardianto. Ketika ada oknum anggota Korpri atau ASN yang mencemarkan nama baik Korpri, asusila-nya berarti dia oknum itu melakukan tindakan asusila. Apakah Korpri juga bisa melakukan tindakan pada oknum tersebut? Berarti mungkin etika organisasi ini sepertinya ini. Kalau karena kan disebutkan apakah Korpri bisa melakukan tindakan pada oknum. Pak Joko dulu monggo. Oke, jadi gini, anggota Korpri yang terikat juga ASN. ASN itu ada aturan, yaitu peraturan tentang disiplin ASN. Kemudian yang kedua adalah etika. Nah, itu yang mengatur nanti dari sisi ASN-nya. Jadi ketika mereka yang melakukan asusila, ini sisi ASN-nya. Begitu ya. Jadi ada hukuman disiplin ya mungkin kalau memang itu betul terbukti ya, hasil pemeriksaan itu terbukti ya, ini ada hukuman disiplin dan juga bisa dikenakan sanksi etik. Nah, di sini ada macam-macam kan, ada etika di kantor, etika berorganisasi, etika dengan masyarakat dan lain sebagainya itu ada. Gitu. Jadi tapi sepengetahuan saya tidak ada yang namanya karena seseorang berbuat asusila kemudian dia dikeluarkan dari keanggotaan Korpri ya. Sepengetahuan saya, nanti mungkin bisa ditambah. Tetapi kalau yang dari sisi ASN-nya, dari peraturan disiplin ASN dan kode etik ASN itu ada yang mengatur. Jadi mungkin seperti itu. Jadi bukan Korprinya yang memberikan sanksi, tetapi di sini tentunya lembaga yang menangani kepegawaian tentunya. Jadi kalau terkait dengan ASN tentunya BKPSDM di situ yang berperan ketika ada ASN yang melanggar peraturan perundang-undangan, dan tentunya ketika akan menjatuhkan sanksi ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi enggak lah Korpri terus itu bukan kewenangannya dari organisasi Korpri untuk memberikan sanksi atau memberikan hukuman kepada anggota Korpri. Jadi dari sisi kepegawaiannya di sini begitu. Berarti dari aspek etika sebagai ASN ya, kalau di peraturan disiplin bahasanya ya, seperti itu. Jadi juga ada sanksi-sanksinya, tahapannya kan dilakukan sesuai penjatuhan sanksi kurang lebih seperti itu. Iya. Kalau sampai dia berat, jangan dikeluarkan dari ASN, otomatis dia pasti keluar dari anggota Korpri, bukan anggota Korpri. Dan belum ada yang belum ada. Ini masih satu ya. Sampai jam berapa Mas Inci? Sampai jam 11. Saya masih ada beberapa yang perlu saya kulik lagi. Silakan. Tadi sudah ada ya. Tadi mau saya tanyakan, sudah melibatkan pengacara apa belum? Ternyata kan di keputusannya kan ternyata memang sudah ada porsi untuk melibatkan profesional atau pengacara atau mungkin ahli mungkin gitu. Cuma mungkin saat ini masih dalam tahap perumusan gitu dan sebagainya itu. Kemudian tadi
latar belakang anggota Korpri kan banyak sekali. Bu Ketua dan Pak Ketua kan bisa guru, bisa nakes, dan juga yang mungkin pengetahuan hukumnya awam. Ketika mereka teman-teman kita sobat ASN, sobat ASN ada ingin menemui permasalahan hukum dari secara awam, kemudian berkonsultasi. Ini terlepas dari ruang lingkup tadi, ya, karena kalau di ruang lingkup kan itu tadi kan sudah. Tapi karena sangat awam ini mau tanya ke lawyer nanti tidak punya biaya, kemudian kemana ini? Kan kita membuka ruang LKP. Mereka ketika datang membawa permasalahan apapun itu, termasuk permasalahan hukum, data, mungkin bisa pribadi juga. Itu kira-kira bagaimana? Apakah apakah langsung kita diterima dan sebagainya, atau kita tidak terima, kita kaji dan sebagainya? Kira-kira bagaimana treatmentnya terhadap teman-teman kita itu kan? Itu tadi kan latar belakang pemahaman hukum kan tiap teman-teman ASN itu kan berbeda-beda tingkat pemahamannya. Ketika duduk kita mentok kemana? Ada LKP langsung saja ke LKP. Kira-kira penanganannya bagaimana teman-teman yang seperti itu? Pada prinsipnya ketika teman-teman itu tadi yang disampaikan oleh Mas Pur, ada masalah terus kemudian bingung arep ning ndi yo, engko nek ning gone pengacara yo mesti enek ongkose, silahkan datang ke kami. Pasti nanti kan tadi yang di bidangnya kajian dan sosialisasi hukum itu kan di situ sebenarnya di situ itu pintu awal di organisasi LKBH kami. Jadi itu pintu awal ketika ada pengaduan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti akan dikaji oleh teman-teman di bidang ini. Nah, ini nanti ini nanti yang nangani dari kelompoknya Mas Yoko atau kelompoknya Mas Arif. Di situ nanti dipisah di situ. Jadi kami terbuka. Silahkan apapun permasalahannya, apapun masalahnya, apapun suntek pikirannya Bapak Ibu teman-teman sekalian, nanti kami akan ini tadi mengkaji, ini bagiannya Mas Yoko, ini bagiannya Mas Arif, litigasi, non litigasi, terus kemudian tentunya ketika dari awal itu masuk, tentunya kami pasti membutuhkan waktu untuk bertemu dengan teman-teman ini tadi. Nah, kita bersepakat misalkan, hari Kamis jam sekian kita bertemu untuk berdiskusi. Lah, pada saat bertemu ini teman-teman dari yang terkait yang nanti akan membantu berdiskusi itu nanti sudah siap untuk menerima penjenengan ketika bertemu dengan LKBH. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Mas Pur. Jadi monggo segala permasalahan, segala hal silahkan mengadu atau berkonsultasi kepada kami di LKBH Korpri. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Ya, tetap terbuka terhadap semua teman-teman, gitu. Iya. Tapi nanti tetap ada pengajian. Betul. Bisa kita tangani, iya, atau iya. kita sarankan Iya. kemana seharusnya, mungkin Iya. seperti itu. Iya. Ya. Iya. Jadi tidak meskipun secara peraturan DPP Korpri tadi kan sudah jelas, termasuk di Undang-Undang ASN juga sudah jelas bahwa batasannya kan adalah masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Tetapi mungkin sebagai fungsi organisasi Korpri kan berhimpunnya ASN yang kita Korpri ini kan supaya perannya juga bisa berperan maksimal terhadap anggotanya, mungkin seperti itu tadi implementasinya. Iya. Jadi tetap dilayani, nanti berdasarkan pengajian itu kan bisa diteruskan apakah mungkin ada saran-saran yang lain yang intinya permasalahan itu tetap bisa kita terima untuk mungkin ada tambahan dari kami, Mas. Mungkin selain di LKBH Korpri, di masing-masing organisasi profesi mungkin juga ada divisi bantuan hukumnya. Contohnya di IDI, di BGRI, kemudian IBI, ya mungkin itu ada divisi bantuan hukumnya. Tapi monggo silahkan dengan itu juga boleh, tidak apa-apa, di LKBH juga
boleh, tidak apa-apa. Jadi bukan menjadi suatu permasalahan nong ini oleh nong ini tidak, silahkan. Kalau kemudian Polri terus yang ke situ juga, karena fungsinya sama semuanya memberikan bantuan hukum. Karena sering terjadi, kami pada waktu di bagian hukum juga ada permasalahan untuk kasus dokter, ada yang diadukan masalah malpraktek, kemudian ada guru yang diadukan karena apa menganiaya murid itu mamanya. Padahal sebenarnya kalau kan berbeda pendidikan dengan zaman saya dulu. Kalau saya di sontek guru ya mak saya nggak berani lapor orang tua saya mak digebuk tambah gitu tambah sekarang itu nggak tahu ya gitu. Jadi ada mungkin di masing-masing profesi juga ada apa yang memberikan bantuan hukum juga tidak masalah, tidak apa-apa. Silahkan saja ke organisasi profesinya juga boleh, ke LKPH juga. Dan nanti intinya ke LKPH silakan konsultasi dulu juga tidak apa-apa. Ini saya gimana caranya? Nah nanti kita jadi nanti begini advice awal aja. Kalau langsung dengan surat mohon bantuan juga bagus. Kalau belum sempat seperti itu karena pribadi ya konsultasi takon-takon saya juga boleh. Nanti di sekretariat tanya dulu atau bisa langsung diarahkan ke anggota dari masing-masing bidang gitu. Monggo. Sepanjang pas pada waktu itu karena belum janjian ya, cuma pas pada waktu itu kita ada. Gitu. Oke, terima kasih Pak Sobadan Ketua tadi. Berarti nanti kan dimungkinkan juga nih kolaborasi dengan lembaga semacam LKPH ini yang ada di organisasi-organisasi profesi yang lain bisa. Dan kalau saya paham, saya kan PGRI juga punya LKPH Polri. Ingat saya dulu waktu mengusung pendidikan kalau ada masukan dari LKPH yang Polri, RKPH PGRI sudah pernah kan. Artinya kan membuka peluang kolaborasi sebagaimana yang tadi di keputusan pembentukan tadi kan juga ada ya, mungkin masuk di situ juga kolaborasi dengan bahkan mungkin LKPH-nya apa itu perguruan tinggi kan tahun juga ada gitu. Ada. Mungkin ini kali diskusi untuk LKPH ini untuk tadi kan kita LKPH masih mencari bentuk ideal. Mungkin dalam rangka itu kan kita bisa share atau apa dengan LKPH yang sudah eksis dan tidak hanya LKPH Polri, mungkin bisa dibelah ke LKPH yang mungkin informasi tambahan ya Pak Moderator. Jadi sebelum terbentuk itu sebenarnya saya sempat juga pada waktu kesempatan di Solo saya mampir di UNS. Itu kami koordinasi dengan salah satu ngurus LPM di Fakultas Hukum. Jadi pembantu dekan 1 kalau tidak salah ini kebetulan kami minta bantuan nanti bisa enggak kerjasama dengan LKPH Polri. Jadi Jana sudah menyatakan siap nanti, tapi secara teknis nanti gimana kita juga tapi kami sudah melakukan koordinasi awal. Kemudian dia teman kami pada waktu kuliah, jadi dan hubungan UNS dan Magetannya juga cukup bagus ya. Kalau yang Fakultas Hukum itu dari Bu Suci di bagian hukum dulu Pak Ari, Bu Suci, saya itu sering koordinasi dengan Fakultas Hukum UNS dan Brawijaya. Jadi tapi kalau Brawijaya kan jauh ya, Malang yang dekat yang UNS ini. Jadi nanti insya Allah akan kita intensifkan untuk koordinasi dengan sana. Mungkin nanti bisa sedikit membantu tugas dari LKPH Polri Kabupaten Magetan. Ada satu lagi. Nah, ini dari mana ya, Pak? Mungkin bisa disebut di namanya satkernya ya. Jadi Pak Effendi. Mungkin bisa ditambahkan satkernya supaya nanti kalau kebetulan dapat gift kan tidak salah alamat. Silakan Pak Effendi ditulis. Disebutkan di
Nanti nggak jadi dapat gift kalau nggak alamatnya nggak jelas ya. Ya, bisa langsung. Atau open mic, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Effendi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Oh, dari Kepulauan Riau. Ya, Bu. Belum dicat ya, Mas? Belum masuk cat yang ini. Enggak masuk cat. Apa ini Yang masuk cat ya, Pak ya? Jadi begini, Ibu, Iya. di kabupaten kota itu kan ada namanya bagian hukum. Kecil sekali. Halo? Bentar, Pak. Sebentar, Pak Effendi. Iya. Halo. Halo? Dengar, Pak? Iya. Silakan lanjut. Jadi begini, Pak, kan di setiap kabupaten kota itu kan ada yang namanya bagian hukum yang menangani setiap Oh, yang cat itu. perkara yang ada di suatu instansi, di suatu pemerintahan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa yang membedakan antara bagian hukum dan LBH ini, LBH Kopri ini dalam menangani suatu perkara? Karena kita juga dulu pernah, Pak, dipanggil sebagai saksi terkait hal yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, pada saat itu ada masyarakat yang mengadukan terhadap perkara yang lalu. Nah, pada saat kita dilakukan mediasi dengan informasi lupa saya itu. Nah, pada saat itu yang mendampingi kita itu dari bagian hukum. Nah, yang ingin saya tanyakan itu perbedaannya apa gitu antara LBH Kopri ini dengan bagian hukum dalam menangani suatu perkara. Demikian, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Effendi, ini dari Tanjung Pinang ya? Iya, Pak, Tanjung Pinang. Terima kasih atas atensinya ikut di webinar Nasional Kabupaten Magetan. Ini satunya mana, Pak? Kenapa, Pak? SKPD-nya di mana, Pak? Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kalau di kita Kota Tanjung Pinang. Dinas. Ternyata webinar kita sampai Pak Pulau juga. Iya, Pak. Terima kasih. Ulang dari Pak Effendi tadi, yang membedakan teman-teman bagian hukum dan dengan LBH Kopri dalam menangani suatu perkara. Ya. Mungkin tadi tanahnya biar jelas, gitu. Ini mana yang bagian hukum, ini mana yang LKPH. Mungkin bisa sabut dari itu atau Pak? Oh ya, saya dulu nanti ditambahkan oleh Bu Suti ya. Memang bisa dikatakan ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda. Jadi gitu loh. Karena kami pada waktu saya di bagian hukum, Bu Suci juga di bagian hukum dulu juga sering mendampingi pemeriksaan di APH ya. Jadi juga saya mendampingi. Cuma karena kami tugasnya mendampingi, kadang juga berbeda-beda APH. Karena pendampingan itu tidak diatur di KUHAP ya, tidak diatur. Jadi kadang kami juga hanya saat mendampingi, duduk di luar, tidak tahu pemeriksaan di dalam bagaimana. Tapi kadang juga ada penyidik yang membolehkan, kadang-kadang juga kadang-kadang tidak membolehkan. Dan itu memang terlaku seperti itu. Nah, ingat saya pada waktu di bagian hukum dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum itu dia itu di Permendagri. Itu ada batasan-batasan tertentu yang tidak semuanya bisa dilaksanakan oleh bagian hukum. Nah, berbeda dengan LKBH Korpri, ini lebih luas karena ini semua permasalahan PNS terkait pelaksanaan tugasnya bisa dilakukan pendampingan bahkan pembelaan. Pembelaan itu berarti dari LKBH Korpri nanti kasarnya yang akan membiayai advokatnya untuk bersidang, untuk melakukan pembelaan atau beracara di persidangan. Ya, kalau di bagian hukum di tempat kami memang tidak ada yang untuk bagian hukum membayar advokat untuk mendampingi PNS sebagai terpidana, itu enggak ada. Nah, tapi kalau di LKBH bisa, meskipun tidak kita harapkan ya.
bisa lebih luas lagi, dan juga permasalahan perdata, non-litigasi, litigasi, dan sebagainya. Meskipun non-litigasi ini juga pernah kami melaksanakan ketika kami di bagian hukum itu melakukan sebagai kuasa dari salah satu dinas untuk mediasi dengan salah satu penggugat pada waktu itu. Dan bisa berhasil dimediasi sehingga tidak sampai di pengadilan. Seperti itu. Jadi menurut hemat kami ada yang memang sama, tetapi LKPH lebih luas dan lebih lebih mudah lah istilahnya. Karena pembiayaan kita kan dari iuran korupsi kita sendiri ya. Itu sehingga meskipun tetap kita pertanggungjawabkan secara administratif, tetapi kita lebih luas untuk menjangkau ke beberapa permasalahan. Memang ada batasan-batasan kalau di bagian hukum, tapi kalau di LKPH mungkin lebih luas. Mungkin intinya seperti itu. Nah, jelas berbedanya ya, kadang-kadang kita itu sama-sama bagian hukum yang mendampingi, LKPH juga bisa mendampingi. Hanya berbeda benderanya. Kalau LBH ini bisa beracara ya Pak ya, di pengadilan ya? Kalau yang dari anggota LKPH yang ASN ya tidak bisa Pak. Bisa ya? Tetap sama, tidak bisa. Tapi kan yang ASN, LKPH bisa menunjuk pengacara. Oh bisa ya, karena kalau bagian hukum kan tidak bisa kalau bagian hukum Pak. Nanti yang beracara, yang pengacaranya bukan kami. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin ada tambahan dari Bu. Menambahkan Mas Effendi, terima kasih ini apresiasi kami kepada dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjung Pinang. Terima kasih. Sami Bu. Jadi di dalam keputusan Ketua DP Korpri kami itu ketika membentuk LKPH ini di situ sudah diberikan ruang dalam hal diperlukan ini LKPH bisa bekerja sama dengan ahli, dengan akademisi, termasuk di situ dengan pengacara, seperti itu. Jadi dalam rangka memberikan bantuan kepada anggota Korpri, di situ LKPH Korpri bisa menjalin kerjasama dengan akademisi, praktisi, termasuk di situ dengan advokat di situ. Jadi di keputusan yang ditetapkan oleh Ketua DP Korpri kami dalam rangka pas pembentukan LKPH itu ada ruang di situ. Kan kalau di bagian hukum pasti ada keterbatasan di sana. Tentunya juga mentok dengan personilnya yang sangat terbatas, kemudian tugas-tugas di bagian hukum yang tidak sedikit, sehingga karena ada keterbatasan di bagian hukum itu, maka inilah wadah LKPH yang kami bentuk untuk istilahnya kalau kami di Jawa nampani teman-teman yang punya permasalahan, menerima teman-teman ketika berkonsultasi, ketika ingin bercurhat atau berdiskusi, karena di bagian hukum ada keterbatasan peran, termasuk keterbatasan waktu yang mana karena volume pekerjaan di bagian hukum yang menurut saya, kami bertiga alumni dari bagian hukum, jadi ibaratnya dulu satu hari itu kami yang di bagian hukum mungkin sampai sekarang pun jadi tidak 24 jam Mas Effendi, satu hari itu dulu sampai 30 jam ya. Jadi di bagian Suaranya nggak kedengeran, Bu. Suaranya. Oh iya. Jaringan. Ya. Mungkin gangguan jaringan. Teman-teman ya, Bu, Bapak. Halo. Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih. Kalau di Tanjung Pinang sudah ada? Belum ada, Bu. Jadi kalau di Tanjung Pinang ini kita kan memang ada setiap bulannya kan ada iuran nih dari Kopri. Nah, tapi yang untuk saat ini di Tanjung Pinang belum ada suatu LBH di bawah naungan Kopri, Bu. Begitu. Mungkin mudah-mudahan dengan ini kita bisa sebagai acuan nanti. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kembali Mas Effendi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas atensinya. Tadi di dinas pariwisata gitu.
Bisa open mic lagi, Pak. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pak. Alhamdulillah. Tanjung Pinang. Di tempat kami juga ada pariwisata, Pak, ya. Kalau di tempat kami mungkin di sekitar sini cukup terkenal. Ya. Barangkali Ini digabung, Pak. Wisata. Kebudayaan dan Pariwisata. Iya. Di tempat kami ada tempat wisata, Pak, yang menjadi ikon Kabupaten Magetan, yaitu Telaga. Oh iya. Nah, Apa itu, Pak? Telaga, Pak, Telaga Sarangan. Telaga tapi di gunung, Pak. Iya. Nah, itu bisa menyambung dengan urusan pariwisata. Berkunjung ke sini, silahkan nanti mampir ke BKP SDM. Okay. Tadi kan di awal webinarnya kan kita sampaikan bahwa ada prize. Kayaknya yang satu ini jenengan, Pak. Kalau yang bisa apa ya? Kalau kita sering sama Jogja biasanya, Pak. Untuk mengambil prize. Suun, Pak, matur nuwun. Siap. Terima kasih Pak Effendi atas atensinya. Ya, Pak, sama-sama, Pak. Kesertaan di webinar Ayu Sinau Kabupaten Magetan. Masih ada lagi? Cukup ya? Di tidak ada ya? Rasanya tidak ada? Masih ada. Kalau enggak, kalau dari pasien belum ada, yang dari pemerintah tidak ada. Iya, dua. Yang satu disimpan nanti kalau Mas Hartono ke sini. Mas Effendi ke sini. Bacakan ya. Tadi dari beberapa pertanyaan yang disampaikan di room chat maupun dari ada yang disampaikan yang mendapatkan door prize. Yang pertama Ibu Mirawati dari PKPD. BPKPD dan kawan-kawan daerah. Kemudian yang door prize kedua dari Pak Dwi Hartono SDM. Yang satu tadi dari Pak Effendi dari Tanjung Pinang dari jauh. Dan memang ternyata kita juga. Oh ya, disebut tadi yang saya ada tuh. Disebut tadi ada yang tanya, ada yang terkaitan tadi. Apa tadi lupa? Siapa? Oh, yang anggota Korpri tadi, ingat saya. Yang sanksi yang asusila tadi. Tiket siapa sih? Iya. Kalau sudah berdikat. Tapi tiga itu ya. Iya. Disimpan. Ya disimpan aja. Ya, ada. Ya nanti disimpan dulu aja. Silakan wanita nanti bagaimana. Ini masih ada waktu sedikit. Mungkin dari awal sampai akhir tadi demikian pengenalan KPH Korpri. Tapi mungkin kami harapkan Bu Ketua KPH Korpri bisa mungkin menyampaikan closing statement gitu. Harapannya, impiannya kalau KPH itu KPH Korpri Magetan seperti apa? Mungkin closing statement. Intinya kami hadir, LKPH Korpri Kabupaten Magetan hadir untuk teman-teman Korpri Kabupaten Magetan. Kami hadir untuk meringankan beban Bapak Ibu sekalian terhadap permasalahan-permasalahan teman-teman.